Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wisata Ilahi. Hari ini kita akan membahas tentang kisah dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan atau yang disebut dengan dakwah jahriyah. Nah, fase ini ditandai wahyu Allah Ta'ala yang berisi perintah untuk memperingatkan kalangan keluarga, sebagaimana firman-Nya berbunyi, wa andir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Nah, setelah turun ayat tersebut, yang pertama Rasulullah SAW melakukan adalah mengumpulkan anak saudaranya dari kalangan Bani Hashim. Maka berkumpullah sekitar 45 orang dari sukunya. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan misinya yang berbunyi, segala puji bagi milik Allah, aku memujinya, mohon pertolongannya, beriman dan bertawakal kepadanya. Tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang diutus untuk kalian secara khusus dan kepada seluruh umat manusia secara umum. Demi Allah, kalian akan mati sebagaimana kalian tidur, dan kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun dari tidur. Dan perbuatan kalian akan diperhitungkan. Di sana ada surga dengan kenikmatan abadi atau neraka dengan siksaan abadi. Lalu Abu Thalib berkata, kami senang menolongmu, kami juga selalu menerima nasihatmu dan sangat membenarkan ucapanmu. Mereka, anak cucu nenek moyangmu, kini berkumpul, dan aku salah seorang di antara mereka, dan orang yang paling cepat memenuhi keinginanmu. Teruskanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Demi Allah, saya akan selalu melindungimu dan mencegah orang yang akan berbuat jahat kepadamu. Hanya saja, saya belum siap meninggalkan agama Abdul Muthalib. Sedangkan Abu Lahab berkata, sungguh hal ini merupakan aib. Cegahlah dia sebelum mempengaruhi yang lainnya. Demi Allah, aku tetap akan melindunginya, tegas Abu Thalib. Dan dari sini Rasulullah SAW mengetahui pembelaan Abu Thalib kepadanya meskipun dia sendiri tidak bersedia memeluk agama Islam. Maka setelah itu Rasulullah mendaki Bukit Sofa, kemudian beliau berseru, wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi. Tak lama kemudian mereka berkumpul. Bahkan seseorang yang berhalangan hadir mengutus utusannya untuk mencari tahu apa yang terjadi. Datang pula Abu Lahab dan Quraisy. Maka bersabdalah Rasulullah SAW, bagaimana pendapat kalian seandainya aku beritahukan bahwa ada sekelompok pasukan berkuda di balik gunung ini akan menyerang kalian? Apakah kalian akan membenarkan ucapanku? Tentu kami mengenalmu, orang yang paling jujur di antara kami, jawab mereka. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan untuk kalian sebelum datang azab yang sangat pedih. Celakah engkau selama-lamanya? Untuk inikah engkau mengumpulkan kami? Itu adalah ucapan dari Abu Lahab. Maka turunlah ayat yang berbunyi, tabbat yada abi lahabi wa tab, binasalah kedua tangan Abu Lahab. Nah, di saat seruan Rasulullah terhadap kerabatnya menjadi bahan pembicaraan, turunlah wahyu untuk mempertegas misi dakwah Rasulullah SAW kepada seluruh masyarakat. Ayat tersebut berbunyi, fasda' bima tu'maru a'rid anil musyrikin, yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Maka Rasulullah SAW semakin mempertegas misi dakwanya kepada seluruh masyarakat Makkah waktu itu. Beliau sampaikan segala borok kesyirikan, hakikat berhala-berhala yang disembah dan nilainya yang rendah. Beliau jelaskan bahwa siapa yang menyembahnya sebagai perantara antara dirinya dengan Allah adalah bentuk kesesatan yang nyata. Mendengar hal tersebut, meledaklah kemarahan masyarakat Arab. Seruan tauhid yang dibawa Rasulullah dan pernyataan sesat atas apa yang selama ini mereka perbuat terhadap berhala-berhala mereka jelas membuat mereka terperangah. Tak ubahnya bagai kilat yang menyambar, kemudian melahirkan guntur dan getaran hebat di tengah-tengah mereka. Nah, sikap mereka tersebut menunjukkan bahwa mereka memahami apa yang ada di balik misi keimanan di bawah Rasulullah, yaitu menggugurkan semua bentuk penuhanan dan penyembahan yang selama ini telah mereka percaya. Nah, keimanan kepada Rasul dan hari akhir berarti ketundukan mereka secara mutlak terhadap ketetapan dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah.
Tidak ada pilihan lain di hadapan mereka. Itu berarti pupusnya kekuasaan dan kesombongan yang selama ini mereka nikmati. Hilang juga kesempatan untuk melakukan berbagai bentuk kerendahan moral dan kezaliman yang selama ini dengan bebas mereka lakukan. Demikian besar kemarahan masyarakat Quraisy terhadap misi dakwah Rasulullah. Namun mereka tetap kebingungan mengatasinya. Sebab yang mereka hadapi adalah Rasulullah SAW, orang yang terkenal dengan akhlak mulia yang belum pernah mereka dapati orang semacam beliau dalam sejarah nenek moyang mereka. Akhirnya mereka menempuh cara membujuk pamannya yaitu Abu Thalib untuk mencegah dakwah Rasulullah, mengingat kedudukannya dalam diri beliau adalah sangat tinggi, yaitu sebagai paman. Namun Abu Thalib menolak permintaan mereka sehingga Rasulullah tetap dapat meneruskan dakwanya. Nah, gagal memujuk Abu Thalib untuk menjaga dakwah Rasulullah, orang-orang Quraisy semakin kebingungan, apalagi beberapa bulan kemudian akan datang musim haji di mana orang-orang Arab dari berbagai penjuru berdatangan. Mereka berpendapat bahwa Rasulullah SAW harus diberikan citra negatif agar tidak dapat menyampaikan misi dakwanya di kalangan jamaah haji. Untuk melaksanakan ini, mereka pun berkumpul di rumah Walid bin Mughirah untuk bermusyawarah. Mulanya mereka mengusulkan agar Rasulullah dijuluki sebagai dukun, tetapi hal tersebut ditolak oleh Walid karena menurutnya tidak ada tanda-tanda dukun pada diri Rasulullah. Kemudian mereka mengusulkan tuduhan gila, penyair atau penyihir. Namun semua itu ditolak karena tidak ada yang sesuai dengan pribadi Rasulullah, dan apa yang beliau sampaikan sangat luar biasa. Setelah berembuk semakin lama, akhirnya mereka sepakat untuk menjuluki Rasulullah sebagai tukang sihir. Pada awalnya julukan tersebut tidak disetujui oleh Walid, namun karena tidak ada pilihan lain, maka julukan itulah yang akhirnya disepakati. Minimal menurut mereka karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan dilakukannya membuat anak berpisah dari orang tuanya, saudara berpisah dari saudara dan keluarganya, suami berpisah dengan istrinya. Nah, setelah mengambil keputusan tersebut, maka ketika musim haji tiba, kaum musyrikin Arab dengan segera berjaga-jaga di setiap jalan yang menjadi pintu masuk ke Mekah dengan tujuan memperingatkan setiap orang yang datang agar tidak mendengarkan dakwah Rasulullah. Selain apa yang telah disebutkan di atas, masih terdapat berbagai upaya yang mereka lakukan untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Di antaranya adalah ejekan dan hinaan serta berbagai macam tuduhan. Nah, hal tersebut Allah kisahkan dalam Al-Quran. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Mereka berkata, hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila. Nah, jika Rasulullah SAW sedang duduk dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya miskin, mereka mengejeknya. Orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka? Nah, mereka sering menertawakan kaum muslimin, saling mengedipkan mata penuh ejekan jika kaum muslimin berlalu di hadapan mereka dan menuduh mereka sebagai orang-orang yang sesat. Yang kedua, menyebarkan isu negatif dan berbagai bentuk subhat terhadap ajaran yang dibawa Rasulullah. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran adalah kebohongan dan dongeng orang-orang dahulu. Yang ketiga adalah penawaran. Nah, di antara penawaran yang mereka ajukan kepada Rasulullah adalah berupa ibadah secara bergantian, yaitu dalam 1 tahun Rasulullah beribadah kepada Tuhan mereka, lalu di tahun berikutnya mereka beribadah kepada Tuhan Rasulullah, yaitu Allah. Tawaran yang sangat lucu tersebut langsung ditolak oleh Allah dengan menurunkan surat Al-Kafirun, yang artinya, katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu lah agamamu dan untukku lah agamaku. Beberapa bulan berlalu, namun upaya mereka belum membuahkan hasil, maka kaum kafir Quraisy kembali berkumpul untuk menentukan langkah berikutnya. Musyawarah yang dipimpin langsung oleh Abu Lahab itu akhirnya menyepakati cara kekerasan terhadap Rasulullah beserta para sahabatnya. Namun untuk melakukan kekerasan terhadap Rasulullah, tidak semua orang kafir berani melakukannya, mengingat kedudukannya sangat dihormati di tengah masyarakat Arab Quraisy waktu itu, ditambah perlindungan yang diberikan pamannya Abu Thalib, tokoh yang sangat disegani pula oleh masyarakatnya.
Hanya tokoh-tokoh mereka saja yang penuh kedengkian yang berani mengagungkan secara fisik, seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Ubay bin Khalaf, dan yang lainnya. Berbagai tindakan menyakitkan diterima Rasulullah dari Abu Lahab dan kawan-kawannya. Pernah sekali waktu Rasulullah SAW sholat di hadapan Ka'bah, sementara di sisi lain tokoh-tokoh kafir Quraisy sedang berkumpul. Ketika beliau sedang sujud, salah seorang di antara mereka mengambil isi perut onta yang baru disembeli, kemudian dilemparkan ke atasnya, sehingga Rasulullah tidak kuasa bangun dari sujudnya. Akhirnya datang Fatimah, anaknya, lalu dia angkat kotoran tersebut dari tubuh bapaknya. Adapun penyiksaan dan penindasan kepada selain Rasulullah SAW, khususnya kepada kaum lemah, lebih keras mereka lakukan. Misalnya pamannya Utsman bin Affan, ketika dia masuk Islam, dirinya dilipat oleh iktikar lalu dibuatkan asap dari bawah. Mus'ab bin Umair, setelah masuk Islam, dia diusir oleh ibunya dan tidak diberi makan, sehingga kehidupannya sangat sengsara. Padahal sebelumnya dia dikenal sebagai pemuda yang hidup mewah. Ketika Bilal bin Rabah masuk Islam, maka tuannya Umayyah bin Khalaf al-Jumahi diikat dengan tali di lehernya, lalu diperintahkan anak-anak untuk menariknya mengelilingi Ka'bah. Bahkan lebih kejam dari itu, di suatu hari di musim panas, dia diseret keluar lalu dihempaskan ke tanah, kemudian ditaruh sebongkah batu besar di dadanya sambil berujar, "Demi Tuhan, engkau akan terus seperti ini hingga mati, atau engkau mengingkari Muhammad dan kembali beribadah kepada Lata dan Uzza." Namun dalam kondisi seperti itu, beliau hanya mengatakan "Ahad, Ahad", hingga kemudian datang Abu Bakar dan menembusnya dengan sejumlah uang untuk dimerdekakan. Ammar bin Yasir dan kedua orang tuanya masuk Islam. Beliau adalah budak pada Bani Makhzum. Orang-orang musyrik yang dipimpin Abu Jahal menyeret mereka ke padang pasir dan membiarkan mereka tersiksa di tengah terik matahari yang menyengat. Rasulullah SAW sempat melewati mereka. Beliau berpesan, "Sabarlah wahai keluarga Yasir, janji untuk kalian adalah surga." Yasir, bapaknya Ammar, akhirnya meninggal karena tak kuasa menahan siksaan, sedangkan ibunya Sumayyah oleh Abu Jahal ditusuk kemaluannya hingga meninggal, dan dia disebut sebagai wanita pertama yang syahid dalam Islam. Sedangkan Ammar sendiri terus disiksa semakin berat oleh mereka. Seraya berkata, "Kami tidak akan bebaskan kamu sampai kamu mencari Muhammad atau memuji Lata dan Uzza." Ammar tak kuasa menahan siksaan sehingga terucap darinya pujian terhadap Tuhan-Tuhan mereka karena terpaksa. Akhirnya dia menghadap Rasulullah sambil menangis dan meminta maaf. Kemudian Allah menurunkan ayatnya yang artinya, barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Nah, begitu pula Khabbab bin Ard, Zunairah, dan sahabat-sahabat lainnya yang mendapat berbagai bentuk sisaan atas keimanan mereka. Kesimpulannya, tidak ada seorang pun dari kaum lemah yang diketahui masuk Islam kecuali mereka mengalami berbagai bentuk penyisaan. Nah, itu adalah masa-masa awal bagaimana Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan. Tentu saja banyak sekali tentangan, banyak sekali cobaan, siksaan, hinaan, cemooh dari kafir Quraisy. Dan kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah mengenai bagaimana kesabaran para sahabat ketika mendapatkan ujian yang sangat berat seperti itu. Semoga kita semuanya bisa mengambil hikmahnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.